Students, in our last meeting, we have studied about cause and effect. Anak-anakku sekalian, di pertemuan terakhir kita sudah belajar apa itu cause dan effect. Even we did some practices about it. Bahkan sebenarnya kan kemarin kita sudah latihan tentang pelajaran kita ini. You still remember what is cause and effect? Kalian masih ingat apa itu cause dan apa itu effect? Oke, I will remind you all. Saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semua apa itu cause and effect. Apa itu cause and effect? Cause, insya Allah semua masih ingat ya. Cause adalah sebab, and effect, dan effect adalah akibat. If there is effect, kalau ada akibat, okay, there must be cause before. Pasti sebelumnya ada sebab. Oke. Kalau ada efek, sebelumnya pasti ada sebab. Kalau ada sebab, pasti akan menimbulkan efek atau akibat. Sebab dan akibat. Nah, contohnya, saya lapar sehingga saya mau makan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya saya ini lapar. Akibatnya apa? Saya mau makan. Atau contohnya in English, I'm really sleepy. Saya sangat mengantuk. So I want to sleep. Sehingga saya mau tidur. Nah, I want to sleep. Saya mau tidur. Reason, alasan mengapa saya mau tidur, because I'm really sleepy, karena saya sangat mengantuk. Jadi clear ya, I'm really sleepy, saya sangat mengantuk adalah cause-nya, sebabnya, and I want to sleep, dan saya mau tidur adalah akibatnya atau efeknya. Nah, untuk lebih detail lagi, ya kita lihat ya di catatan kita masing-masing. Kalau cause itu merupakan the reason or motive for an action or evidence. Jadi cause itu merupakan alasan atau motif terjadinya sebuah aksi atau sebuah kejadian. Cause, why something happens. Cause itu adalah latar belakang mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Cause related with effect. Nah, cause berkaitan dengan effect selalu always happens first. Dia selalu terjadi lebih dulu. Dan tidak mungkin ya akibat yang terjadi lebih dulu. Pasti selalu sebab yang terjadi lebih dulu, kemudian baru ada akibat atau ada efek. For example, it rained. Telah hujan. Nah, next, effect. Effect merupakan result or conclusion of an action or evidence. Nah, kalau efek itu adalah hasil. Ya, hasil atau kesimpulan dari sebuah aksi atau sebuah kejadian. Kalau tadi kan di sini dia alasan. Alasan sebuah aksi atau sebuah kejadian, kalau ini adalah hasilnya, hasil dari sebuah aksi atau sebuah kejadian. Effect merupakan what happened, apa yang telah terjadi. Effect happens due to a cause. Effect terjadi selalu karena ada sebab. Example, I got wet. Jadi I'm sorry ya, bukan well di sini, saya salah tulis waktu itu di papan. I got wet. Saya telah I got wet, saya menjadi basah. Setelah hujan, saya menjadi basah. Alasan mengapa saya menjadi basah adalah karena telah hujan. Makanya telah hujan di sini adalah cause-nya, sebabnya. I got wet, saya menjadi basah adalah efeknya atau akibatnya. Nah, to find a cause, jadi untuk melihat apakah dia sebuah cause, ask why did this happen. Tanyakan mengapa hal ini terjadi. Ya, mengapa I got wet?
Mengapa saya basah? Karena telah hujan. To find an effect, jadi untuk melihat apakah dia sebuah efek atau untuk melihat mana efeknya, ask what happened. Tanyakan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? I got wet. Saya menjadi basah. Nah, ini adalah efeknya. Efek dari it rained. Efek dari telah hujan. Dear students, there are several words. Ya, jadi ada beberapa kata yang merupakan signal words of cause and signal words of effect. Beberapa kata yang menjadi signal words-nya cause, jadi signal words-nya effect. Maksudnya signal words itu kita sudah pelajari bahwa kata-kata inilah yang biasanya digunakan di dalam menyatakan sebab dan di dalam menyatakan akibat. Nah, for example, because, karena, the reason for, alasan mengapa, alasan untuk, on account of, karena, bring about, menyebabkan, give rise to, menimbulkan, created by, disebabkan, led to, menyebabkan, due to, disebabkan, for this reason, untuk alasan ini, unless, kecuali. Nah, kata-kata inilah yang biasa digunakan di dalam menyatakan sebab. Ya, contoh, because, karena. I forgive you, saya memaafkanmu because I love you, karena saya mengasihi kamu. Nah ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita lihat signal words dari effect as a result, sebagai hasilnya. Oke? Atau langsung saja hasilnya. Then, sehingga, kemudian, hence, maka, for this reason, untuk alasan ini, therefore, oleh karena itu, outcome, hasilnya, so, sehingga, consequently, ya, sebagai konsekuensinya, finally, akhirnya, therefore, I'm really sorry, therefore di sini double ya. Oke, next, in order to, agar, supaya. Nah, I have told you all, saya sudah sampaikan ke kalian semua, to make example, untuk buatkan contoh, using all these signal words, dengan menggunakan semua signal word ini, ya, dengan menggunakan semua signal word ini, kalian buatkan contoh, cause and effect. Nah, contoh itu harus sesuai, ya, sesuai dengan apa yang kemarin saya bilang coronavirus. Jadi sesuai dengan fakta-fakta, the facts of coronavirus, sesuai dengan fakta-fakta mengenai virus corona yang ada saat ini. Saya beri contoh, ya, contoh dari signal on account of. I stay at home on account of coronavirus. I stay at home on account of coronavirus. Saya tetap di rumah karena virus corona. Oke, paham? Jadi masing-masing